Tapi sekarang pola permainan timnas sudah kelihatan. Semenjak ada pemain naturalisasi, ya. Bahkan salah satu kritik dari Sintayong ketika awal mengelatih timnas Indonesia itu adalah passing dan kontrol. Hal yang paling mendasar itu yang tidak pernah diajarkan mungkin di tingkat SSB. Oke. Passing, kontrol, cara menendang, cara menahan bola. Tom Haya kemarin sampai lecet loh lututnya. Kita mau bicarain kenapa lapangan sepak bolanya dipakai buat konser terus. Iya ya. Nggak ada pertandingan sepak bola. Coba dengar tuh pemerintah, ini suara-suara minor nih. Selamat datang Bang Anas di podcast Bicara Santai. Wah, untuk kedua kalinya. Ini kedua kali nih. Iya. Dan setiap ada momen bola, saya selalu ngundang Bang Anas. Kenapa selalu saya? Karena yang bisa mewakili suara-suara minor pecinta sepak bola Indonesia di NTB itu cuma Bang Anas rasanya. Wah, terlalu membesar-besarkan. Oke. Suara minor kadang, ya, dia yang terdengar. Baik, benar tuh. Tapi sebelum kita lanjut Bang, kita ucapin dulu lah. Selamat buat timnas Indonesia udah lolos ke putaran ketiga. Nah, itu dia. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejarah ini Bang ya. Bisa dibilang sejarah. Hmm, Dan satu-satunya tim ASEAN benar. yang lolos. 2018 pernah Thailand Ya, Thailand jadi juru pernah. kunci. Terus Vietnam 2022 jadi juru kunci juga. Ya, Ini sebenarnya tantangan besar untuk Indonesia. gunung yang teramat besar Widih. untuk didaki. Iya. Pasalnya semua saingan-saingan itu bukan tim-tim sembarangan. Itu udah rankingnya Piala Dunia, langganan Piala Dunia itu. Ada Jepang yang kita tahu sendiri bagaimana kiprahnya di timnas. Itu udah ngeri. Piala Dunia. Dia yang paling subur, mencetak 24 gol dan tidak pernah kebobolan selama kualifikasi. Kalau kita berbicara Jepang, kita berbicara sejarah yang panjang dari sepak bola Jepang. Karena Jepang sendiri membangun sepak bolanya dari benar-benar nol. Yes. Sama halnya dengan seluruh aspek di Jepang mungkin dibangun dari nol semenjak Hiroshima Nagasaki. Nah, kita yang sebenarnya orang Jepang datang belajar sepak bola di Indonesia dulu. Ya, persis. Cuman ini yang mau saya bicarain Bang. Oke lah, Jepang kita tahu langganan Piala Dunia. Dan mungkin di tahun 2026 mereka lolos lagi Piala Dunia. Yang mau kita bicarakan adalah peluang Indonesia. Menarik. Nah, ini menarik nih. Tapi itu di akhir. Kan Indonesia masuk round 3. Ya. Kemudian walaupun dia fluktuatif Bang, naik turun performa timnas kita, tapi trennya positif saya lihat. Ya. Lolos Piala Asia secara otomatis, masuk round 3. Ini banyak orang yang bilang masih jauh timnas kita ini dari level Asia. Benar nggak Bang? Sebenarnya masih jauh. Saya sepakat dengan itu. Tapi jangan lupa proses yang panjang ke belakang, kita tarik ke belakang semenjak Sintayong diminta jadi pelatih. Itu kan tidak ringan. Iya. Perjalanan itu pelan mulai dari apa? Standar yang dikeluhkan oleh Sintayong waktu itu. Pola makan. Itu hal sederhana itu. Sederhana, tapi itu efeknya nanti begitu ke depan. Iya. Bahkan salah satu kritik dari Sintayong ketika awal mengelatih timnas Indonesia itu adalah passing dan kontrol. Nah, itu bukan tugas dari pelatih timnas. Bukan. Itu pelatih SSB, Bang. Hal yang paling mendasar itu yang tidak pernah diajarkan mungkin di tingkat SSB. Oke. Passing, kontrol, cara menendang, cara menahan bola. Iya. Bukan sepak bola bukan hal cuman Gocek, tendang, enggak. Iya. Dari passing kontrol itulah nanti terbentuk sebuah sistem permainan. Tapi sekarang pola permainan timnas sudah kelihatan. Semenjak ada pemain naturalisasi, ya. Nah, ini saya ini udah masuk naturalisasi nih. Ini Abang posisi pro naturalisasi atau kontra dulu? Saya ada pronya, ada kontranya. Nah, kita ulas dulu yang kontra. Terlalu banyak. Apalagi ditambah dengan kuota pemain asing di liga yang udah sampai 8 orang.
Kalau masalah di liga mungkin saya nggak masalah kuota mau ditambah atau enggak. Oke. Yang jelas ini kan buat timnas dulu nih. Iya. Orang-orang yang ya pemain-pemain yang saya bilang tiernya Liga 2 di kesebelasan-kesebelasan Eropa. Iya. Itu yang dinaturalisasi terlepas dia memang keturunan dari Indonesia. Tapi grade-nya gitu ya. Grade-nya Masih medium lah gitu ya. ya bisa dibilang medium. Tapi untuk sekelas kita di ASEAN, Asia, itu grade-nya ya tier S lah. Iya. Walaupun mediocre di Eropa. Walaupun mediocre di Eropa. Tapi Mas Jayadi lolos Serie A. Mudah-mudahan masuk AC Milan. Belum mungkin. Belum ya levelnya ya. Levelnya belum. Cuman ini, saya sih mau lihat ya, kalau program naturalisasi ini kan banyak dikritisi apakah jangka panjang atau jangka pendek. Nah, Abang ngelihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya yang sekarang ya, beda sama yang dulu naturalisasinya. Ini dia memang dibentuk oleh Erick Thohir untuk jangka panjang. Jangka panjang justru. Ya. Oke. Pertama, usia muda. Iya, benar. Yang paling tua, Tom Haye. Tom Haye, 29 tahun. Ya. Yang kedua, orang-orang ini kan punya keterikatan langsung sama Indonesia. Iya. Darah. Iya. Bukan orang yang dari luar negeri main di Indonesia, main di klub-klub Seperti Gonzales dulu lah. ya seperti Gonzales dulu datang karena kecintaannya sama Indonesia mungkin akhirnya ya udah pengen bela timnas. Nah ini kan orang-orang yang sebenarnya pulang kembali ke rumahnya, ke rumah leluhurnya. Iya. Kalau menurut saya. Yang kedua, bahwa untuk masuk timnas itu enggak segampang itu. Nggak boleh ada titip-titipan. Sih, kalau dulu kan gitu. Kalau pas itu kan saya nggak tahu kalau titip-titipan nih. Gitu, Ya. Bang. Ceritanya ada titip-titipan di timnas itu. Kalau eranya STY itu nggak ada tuh istilah itu. Nggak ada. Mau anak Erick Thohir pun nggak boleh masuk ke timnas. Kamu perform, Yes. kamu yang akan dipanggil oleh timnas. Yes, benar. Yang ketiga, standarisasi. Hmm. Banyak kan akhirnya sekarang naturalisasi ini. Pemain-pemain dari luar. Kenapa dinaturalisasi terlepas untuk membela timnas? Yang menurut saya pribadi itu jadi standar untuk pemain-pemain yang berlaga di Liga Indonesia. Iya. Bisa nggak saya kejar dia? Saya sih tertarik ke persoalan naturalisasi ini di statementnya Sen Patinama. Kalau udah dapat kira-kira gini lah yang tersirat ya. Kalau udah dapat KTP Indonesia ya saya orang Indonesia gitu. Persis. Gitu loh, nggak usah dibeda-bedain lokal sama naturalisasi gitu. Iya. Kita sudah sama-sama warga negara Indonesia. Iyalah, benar. Tugas kita membela merah putih. Persis. Cara membelanya beda-beda. Ya, cara membelanya beda-beda. Mungkin mereka dari jalur sepak bola, kita mungkin dari jalur yang lain kan? Jalur podcast, Pak. Iya. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu kan yang tidak dilakukan pemerintah. Ya, insya Allah sudah dilakukan oleh pemerintah. Aduh, nyinggung. Dan melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan undang-undang dasar. Nah, Bang, balik lagi. Timnas. Kan program naturalisasi ini kan dia sadar nggak sadar dia nge-push performa timnas kita tuh. Ya. Dan kerasa pola permainannya kalau bandingin yang tahun hancur-hancurannya 2018, 2019 itu, ini udah paling top performance menurut saya. Saya kembali lagi nonton timnas setelah Sintayong dilatih jadi diangkat menjadi pelatih. Terakhir Abang nonton timnas sebelum Sintayong? 2010 AFF. Zamannya Gonzales. Berarti terakhir itu juga Abang beli jersey timnas? Iya. Kemudian kan ada dualisme. Iya, benar. FIFA. Di banned FIFA. Pemerintah intervensi itu, di banned lagi. Pelatih, gonta-ganti. Udah nggak boleh digonta-ganti. Selama 10 tahun itu hampir 10 pelatih. Hampir 10. Ini Sintayong adalah satu-satunya pelatih yang lama melatih timnas Indonesia. Berarti kan secara tidak langsung federasi melihat bahwa kinerja Sintayong luar biasa. Kinerja Sintayong sangat luar biasa. Mengangkat timnas dari tier E menurut saya sampai menuju tier B. Oke, level kita udah di B sekarang. Ya, karena apa? Dasar yang dia bangun dulu oleh Sintayong. Pelan-pelan. Tapi jadi. Ya sekarang hasilnya kita lihat. Oh, bangga luar biasa. Jelas.
apalagi kita sebagai anak bangsa. Iya. Pemain-pemain naturalisasi aja bangga. Bangga. Bawa nama timnas di dadanya. Tom Haya kemarin sampai lecet loh lututnya. Lalu banyak konser. Astagfirullahaladzim. Itu kita nggak mau bicarain anak ya. Nggak usah. Kita mau bicarain kenapa lapangan sepak bolanya dipakai buat konser terus. Iya ya. Nggak ada pertandingan sepak bola. Aduh, coba dengar tuh pemerintah, ini suara-suara minor nih.